Kami warning 7 Januari itu ketika IHSG di 9.000 tuh kami warning IHSG mau turun ke 6280. Ya. Boleh nggak kasih kita gambaran prediksi lu untuk berikutnya? IHSG nggak gue sebar kemana-mana. Ini kalau dia jebol 5.000 dia ada peluang ke Bitcoin gimana, bro? nanti lu gue bagiin analisanya. Kalau lu rugi gue ganti. Oke, Ya, deal. deal. Kembali lagi di Fognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang trader di dunia financial market yang klaim bisa nebak arah pergerakan market dengan akurat. Langsung aja please welcome Bro Aris. Bro Aris, welcome to Fognomics Podcast. Thank you Bro Wiwin. Ya. By the way, kita kenal dari teman kita berdua, namanya Adit. Bro Adit. Adi Nugraha ya. Aditya Nugraha. Dan thank you untuk Adit udah kenalin kita. Dan bener ya bro mengklaim bisa menebak arah pergerakan market. Sepanjang historinya sih begitu bro. Seperti yang saya tunjukin kan. Ya Bro. tadi sebelum mulai kita udah tunjukin beberapa analisanya. Oke. Iya. Tapi sebelum itu boleh nggak share buat teman-teman Fognumbers ini kayak Bro Aris ini awal kenal dunia financial market ini dari mana? Iya, jadi seperti semua teman-teman lah ya. Oke. Itu pas COVID nggak ada kerjaan, masuklah iseng gitu kan. Pasti Oke. iseng-iseng semua ke saham, kripto, semua segala macam. Nah, pertama kita di situ, bro. Pertama gue di situ. Kemudian setelah di situ gue termasuk yang cukup beruntung. Oke. Gue sempet beggar berkali-kali lipat. Nah, kemudian nggak lama. Jadi waktu itu gue bikin 900 juta jadi 14 M. Waktu Wow. itu tentunya dengan pakai leverage, gue 4 kali lipat kan, makanya bisa mencapai hal itu. Lagi untung aja waktu itu kan. Oke. Nah kemudian setelah itu, Sorry, itu gue potong di saham atau di saham crypto? bro. Di saham ya? Di saham, di IHSG. Oke. Nah, tapi kan keberuntungan nggak bertahan lama. Setelah itu, turun tuh dia. Lucky beginner kan, semua habis. Gue mulai masuk ke Forex. Semua habis? Habis, bahkan minus lah. Wow. Gue ngutang soalnya. Gue sempat juga di kripto. Di kripto tuh di awal-awal waktu itu gue masuk, gue ingat Bitcoin tuh di 265 juta, seingat gue. Oke. Nah, waktu itu di Doge ya, Coin Doge itu di, gue lupa belinya di 11 atau 50 gitu kan. Pokoknya Oke. gue ingat jualnya pas hampir 10.000 aja. Oke. Nah, jadi gue cukup familiar dengan kripto sebelum kripto brosnya ini muncul nih Oke. belakangan ini. Nah, setelah itu gue rugi juga di situ. Akhirnya gue terjun di trading forex. Oke. Terjun di trading forex, awalnya juga rugi juga. Nah, tapi sekarang dalam waktu 2 tahun gue sudah recover tuh dari forex. Nah, ya udah jadi sekarang gue menyelami forex itu. Kemudian gue juga full analisanya itu kebanyakan di forex. Tapi ilmu yang gue pakai selama ini itu bisa dipakai di mana aja gitu. Oke, berarti sekarang fokusnya di forex. Ya. Tapi ilmu untuk menganalisa pergerakan market itu bisa berlaku untuk semua aset kelas. Bisa. Oke, menarik ya. Oke. Tadi sebelum podcast kita udah ngobrol soal analisanya Bro Aris. Jadi gue ditunjukin sama Bro Aris hasil prediksi dari Bro Aris harga oil naik ke 93 secara akurat. Dan lu juga ada share harga emas bakal turun 11%. Dan lu juga ada prediksi IHSG crash. Pertanyaan gua, ini semua lumayan akurat dan angkanya ini lumayan gak yang bulat ya. Ya. Itu pakai metode apa dan how do you do it? Gitu. Iya. Kalau misalnya kita lihat orang prediksi yang asbun, Oke, Bitcoin kemana? 150.000, right. 200.000, 300.000, angkanya bulat pasti belakangnya. Right. Tapi dari yang gua kasih lihat tadi bro ya, oil kemana? Ke 93. Bitcoin turun ke 81.000. Waktu itu puncaknya 123, 124.000. IHSG kemana? Gue dengan lantang di podcast sebelumnya gue sebut juga 6280. Wow. Bakal ke situ minimal. Nah, itu gue pakai suatu metode yang memang secara tidak sengaja, bukan gue ketemu ya, gue bertemu lah dengan metode tersebut gitu kan. Oke. Gue dikasih metode tersebut ketika gue lagi rugi-ruginya waktu itu. Jadi gue bisa tahu dalam suatu pattern tertentu, ini barang bakal ke sini, ini barang bakal ke sini, ini bakal ke sini. Oke.
Nah, itu sudah gua publish sebenarnya di Instagram yang lama yang gua pernah chat ke lu itu. Oke. Itu angkanya sampai 200 kali, Bro. Oke. 200 kali. Ah, pertanyaannya ilmu ini metode seperti apa yang lo pakai? Berarti melihat pattern. Ya, jadi gue melihat pattern, ada anomali di situ. Gue nggak bisa bongkar ilmunya. Ya. Gue nggak bisa bongkar ilmunya. Cuma di situ, ketika gue lihat, dulu bro, gini bro, karena rugi, gue floating loss itu 500-700 juta, 1 M gitu ya, Ya. di Forex gitu ya. Pagi ngelihat, malam ngelihat, naik hari ini, pagi naik nih 200 juta. Sore turun 300 juta. Siang besok naik segini. Gue hampir bisa dibilang 3 bulan itu ngelihat layar terus begini. Gue lihat ada pattern. Oh kok ini begini ya? Ini begini. Gue catat satu-satu bro. Gue catat sampai tadi 500 kali ya. 500 kali sudah. Gue lihat. Yang gue kasih catatan tadi bro. Ya. Ya. Lah ini berulang terus nih. Wah. Kayak deh. Ah gitu. Oke. Kaya. Tapi ternyata tahu pattern itu saja belum tentu kaya. Lu tahu nih misalnya, lu tahu misalnya Bitcoin mau ke 100.000, Ya. tapi belinya sekarang, besok, lusa, Betul. ketika dia di 20.000, ketika dia 15.000 kah, apa ketika dia 30.000 kah, atau sekarang nih ketika dia di 65.000. Setuju. Nah, gue tahu tujuannya kemana, itu pertama. Kedua, gue tahu sekarang udah bisa memprediksi dia akan bottoming di mana. Nah, tapi tahu dua itu aja, itu belum bisa cuan kalau serakah. Oke. Ternyata setelah 1 tahun kemudian, setelah gue praktekkan money management yang bener gitu kan, Oke. gue baru tahu, oh oke, kita bisa pakai. Jadi kalau orang yang serakah, kenapa gue bilang serakah itu nggak bisa? Lu tahu bro, barang ini mau naik ke atas, Ya. lu masuk dikit misalnya nih, pas dia bergerak, lu masuk banyak, digoyang. Nah kalau di futures kan MC kan, Ya. nah itu permasalahannya. Tapi itu sekarang sudah gue tanganin, udah bisa lah, Oke. kira-kira gitu. Jadi lu bisa memprediksi pergerakannya kemana dan juga bisa menganalisa kapan masuknya. Iya, titik Betul. masuknya bisa. Oke. Berlaku untuk semua, bisa Bitcoin, saham, IHSG, emas, minyak dan lain-lain. Ya, jadi untuk semua, untuk yang big cap itu bisa. Oke. Jadi intinya segala sesuatu yang bergerak secara natural tanpa intervensi yang parah lah gitu ya, itu bisa bro. Oke. Tapi gue tidak bisa gunakan itu di koin micin, nggak bisa di saham gorengan, nggak bisa Oke. di kripto yang mediocre, nggak bisa. Oke. Tapi kalau misalnya barang itu bergerak, contoh misalnya kenapa gue suka dengan mata uang itu kan adalah sekarang ini contoh misalnya AUD/JPY Forex. Bro beli barangnya AUD/JPY mana? Nggak ada bro. AUD/JPY itu adalah nilai tukar AUD dan JPY, equilibriumnya. Nah, faktor ekonomi banyak di situ secara natural. Nah, equilibriumnya ketemulah AUD/JPY poinnya sekian. Nah, itu full matematik sebenarnya. Nah, itulah yang bisa didetek bro. Oke. Kira-kira mau poin-poin seperti apa? Pair seperti itu gitu loh. Oke. Kalau bisa menganalisa kapan masuknya, berarti kenapa bro nggak fokus di saham dan kripto? Oke, saham kripto ya bro ya. Karena saham dan kripto itu menurut gue ya bro ya, itu gue nggak fokus ke sana, tapi kalau ada momen gue ambil. Oke. Nah, satu, saham dan kripto itu, ini pribadi ya bro ya. Satu, menurut gue penuh dengan manipulasi. Kenapa? Karena dia punya pengendali, ada yang punya. Oke. Bro mau belajar kayak gimana juga, tapi misalnya anaknya Yusuf Mansur bikin token, dia mau tokennya dibanjirin, analisa bro nggak bakal berguna. Oke. Kita sempat lihat dulu artis-artis bikin Koin ya. token, bikin koin. Kalau bro lihat di Amerika sana, bocah SMP bisa ngerakpul kan gitu kan. Kita analisa susah-susah, mereka kerjain. Oke. Gitu loh. Jadi sebenarnya gue nggak suka sama barang yang punya pemilik. Oke. Gitu loh. Karena bisa dimanipulasi. Kedua, nggak worth it menurut gue. Gue berpikir waktu itu ya, waktu rugi. Gue kalau balik melalui saham, berapa lama gue balik?
modal gue udah nggak ada. Ya. Nah, nunggunya lama. Sekarang saham ya. Bro nyari 5 juta deh sehari di saham. Oke. Nggak usah 5 juta deh, 3 juta. Butuh modal berapa kira-kira buat day trading? 5% ya biasanya. Kita anggap 5% ya sehari. Bisa bro 5% sehari di saham? Nebak-nebak aja sih. Sulit bro, gue scalping di saham ngeliatin bid offer Berapa? apa segala 1, 2. macam. 2%, 3%. Lu nyari 3 juta, kita ngomong orang normal ya, bukan kayak ngomong si Hengki Andinata yang udah jago ya. Ya. Kita ngomong orang normal deh. 3 juta, mungkin butuh 100 juta. Itu orang normal yang hebat, sehari dapat 3% Ya. di saham. Kalau kebalikannya, kalau misalnya di Forex, di XAU Forex gitu ya, lu mau nyari 3 juta bro, lu modal cukup 1 juta bisa. Cukup 1.500.000 bisa setengahnya. Cukup 3 juta bisa. Lu pakai modal 30 juta, gampang banget dapat segitu. Gampang banget. Nah, kalau di kripto, gua nggak suka kripto. Menurut gua kripto itu, gua kan main, gua sebut dari awal itu kan gua main ya. Ya. Nah, kenapa nggak di kripto? Nggak worth it juga. Sekarang gini, kripto 99% koin. Waktu itu kalau nggak salah gua denger si Gabriel Ray yang ngomong ya. Oke. Itu rakpol gitu kan. Coba di ini lagi nanti ya, Ya, apa namanya, koreksi lagi apakah dia yang ngomong yang benar-benar saat ini kita bisa apa namanya, pegang ya, paling apa sih menurut bro? Apa Bitcoin, Ethereum, Ya. BNB, cuma sedikit bro. Nah, kalau misalnya gue main masuk Bitcoin, gue nunggu dapat 10 kali lipat, itu gua tadi balik yang gua ketika rugi-rugi miskin itu bro, nggak bakal balik bro. Gua harus nunggu Bitcoinnya waktu itu, let's say Bitcoin di 500 juta deh. Waktu gua rugi itu Bitcoin di 26.000 kalau nggak salah. Nah, untuk gua bisa balik, gua harus nunggu Bitcoin 1 juta bro. Dan gua harus masukin modal gede, gitu kan? Ya. Kalau kita bicara spot, karena waktu itu modal gua kecil, gua pengen recover. Caranya bagaimana? Gua harus lakukan pengulangan yang cepat tuh. Gue harus melakukan compounding berulang-ulang. Meskipun hasilnya dikit, tapi compoundingnya sering. Nah, yang gue pikir, apa yang gue bisa lakukan ya? Oh, ternyata gue cocoknya di Forex kebetulan. Oke. Gue cocoknya di Forex. Oke. Itu. Gitu sih, bro. Kalau kita ngomongin kripto, mungkin gue kurang lebih setuju bro. Kayak tidak ada laporan keuangan, tidak ada kita kadang banyak koin yang kita gak jelas siapa developernya dan lain-lain ya. Tapi kalau saham gimana bro? Ada laporan keuangan, jelas. Ya, ada company profile dan lain-lain ya. Nih saham. Jadi saham itu begini kalau menurut gue bro ya. Kalau misalnya saham, yang paling benar itu adalah ilmu sabar. Oke. Ilmu sabar. Sekarang kalau kita, bro kan tadi ngomong fundamental. Kalau saham, nih fundamentalnya ada, ya bisa dipercaya dong. Bisa bro. Asal fundamental yang kita lihat itu yang benar dan yang berlaku saat ini. Oke, maksudnya? Kita diajar fundamental, itu ngelihat laporan masa lalu bro. Oke. Nah, fundamental kan gini, fundamental ada yang sekarang, ada yang masa depan. Oke. Sekarang ke masa depan atau sekarang ke masa lalu. Jadi past and Future. past and futures. Nah, fundamental yang belakangan ini tercermin dari laporan keuangan, dari kondisi market produk dia sekarang, semua segala macam. Nah, kita membaca masa lalu 3 bulan lalu, bro. Kalau bro melakukan itu, bro tidak akan mendapatkan yang beggar itu, tidak akan. Bro lihat deh, yang jagoan-jagoan saham Indonesia, mereka dapatnya apa? Mereka lihat turnaround company yang dari gocap, dari apa semua segala macam, yang dari scratch, dari sampah, tiba-tiba naik. Itu tidak tercermin di laporan keuangan, bro. Oke. Nah, bro bisa tahu itu kalau bro ada info insider. Nggak mungkin nggak. Kayak misalnya nih, lu tahu dari mana? Gua punya perusahaan. Oke. Lu berani naruh seluruh duit lu ke gua, lu tahu dari mana? Kalau bukan dari gua pasti info. Dan gua nggak bakal ngajak lu, bro. Gua ngajak masyarakat, gua taruh di website. Oh, kita akan beli ini, gua pasang di website, gua akan begini. Nggak mungkin, bro. Nggak mungkin. Nanti udah di atas, naik, baru kita ajak
partisipasi publik. Nah, makanya gue kan ada kirim link ke lu bro, yang Telkom. Oke, ya. Telkom, itu maksudnya gue mau kasih tau ini. Jadi Telkom aja diduga fraud laporan keuangannya diselidiki sama US ya. Oke. Nah, Ini masih diduga ya? masih diduga. Lagi diselidiki sama pihak US kan. Ya. Laporan keuangan yang pas itu aja, itu bisa diubah-ubah. Bisa di markup oleh emiten sebesar itu. Nanti ini boleh disensor aja. Nah, apalagi yang lain-lain. Gue waktu itu bro, bisa cuan lumayan gede. Itu juga karena dapat informasi-informasi bro. Informasi, oh begini, kok bisa ya, ih ngapain gue belajar. Kalau misalnya lu, gue belajar setengah mati, lah ini barang dikendalikan. Mending gue dapat info. Kayak gitu kan. Oke. Nah itu yang bikin gue agak-agak gue nggak begitu suka sama saham. Tapi gue akan beli saham ketika rontok semua, ambruk. Itu aja yang gue beli. Dan gue akan kayak model Lokeng Hong, model sabar aja, pegang aja. Bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun pegang. Nah, tapi ya rugi lah bro, lu pegang bertahun-tahun dapat misalnya cuma 100, 200, 300%. Sementara lu dalam bisa di flip di Oke. forex commodity jauh lebih cepat. Oke. Kalau gitu apa pendapat lu sama beberapa investor saham yang di Indonesia yang fundamentalis, yang ya percaya dengan laporan keuangan, kondisi perusahaan dan lain-lain? Oke, sekarang gue mau nanya bro, lu ingat gak IHSG ada berapa saham? 800 ya? Berapa? Ya, gua dulu waktu gue masuk itu 800 ya tahun 2021, 2020. Katanya sekarang udah 1000 lebih ya. Oke. Let's say 1000 lah. 900 deh let's say. Ya. Bro, cari fundamentalnya. Kalau bro berdasarkan fundamental baca, orang kan ngomong gini, yang guru fundamental, pelajari laporan keuangannya, do your job, do your work gitu kan. Dulu saya riset begini-begini. 900 perusahaan itu, bro riset satu-satu, coba. Satu hari satu bro, untuk cari hidden gem-nya. Oke. Untuk cari hidden gem berarti bro harus melihat perusahaan yang gocap-gocap juga dong. Ya, ya. Bro butuh 900 hari untuk menyelesaikan itu bro. Kalau sehari satu. Oke. Gimana caranya bisa mendapatkan saham yang bagus, yang beggar, mencari segitu banyaknya sehari satu, butuh waktu 3 tahun, dan kalau misalnya dapat, itu, misal bro dapat nih, apa itu enggak udah berjalan? Tiba-tiba dia udah jalan, oh ini bagus nih, udah jalan. Dan yang bro analisa, itu adalah bro menganalisa masa lalu. Melihat laporan keuangan yang lalu, bukan yang sekarang. Kalau bro mau cuan gede, mau beggar-beggar, ya harus lihat yang prospeknya dia sekarang gitu kan. Apakah ada backdoor listingnya lah, emiten itu mau ngelakuin apa, diakuisisi apa, gitu. Which is, itu tidak ada di laporan keuangan bro. Bro harus mencari sedemikian dahsyatnya. Nah menurut gua, capek. Kita nyari yang mau diakuisisi asing deh, atau mau diakuisisi oleh, apa mau dibawa ke MSCI atau apa, kita nggak tahu kan. Dari 900 itu. Mereka mati-matian ngumpetin informasi itu. Oke. Kita nyariin gitu kan. Susah. Oke. Kalau pendapat lu soal praktisi yang menggunakan metode bandarmologi, money flow? Money flow, bandarmologi. Gue dulu pernah ikut. Gue boleh sebut ini nggak sih? Gue dulu pernah belajar sama creative trader tuh. Oke. Arga Karo-Karo ya. Oke. Nah, itu gue beli tools bandarmologinya juga gitu kan. Dia kan ada jual tools berbayar gitu lah. Gue langganan juga. Katanya ngambil dari BI. Bro, nggak bisa. Menurut gue nggak bisa. Kita lihat kan akumulasi di mana, buang berapa, masih megang berapa, minimal apa, kemudian dia ada average accumulation-nya berapa nih. Oh, rata-rata bandar di segini nih. Kita masuknya di segini. Dia masih punya barang ini segala macam. Bro, percayalah. Bandar lebih pintar dari kita, bro. Bro coba buka berita Sultan Subang yang BEPS. Oke. BEPS itu kan sahamnya dari bawah digoreng ke 7.000 kalau nggak salah ya. BEPS atau IIPE gitu. Terus sekarang udah tidur di entah kemana gitu kan. 1 kalau nggak salah. Nominenya aja ratusan bro. Itu bisa dicari. Dia punya nomine ratusan yang menyamar sebagai retail. Gimana bro bisa ngelihat bandarmologinya?
kalau cuma lihat dari kode broker Oke. atau ilmu gue yang nggak sampai situ ya, tapi pengalaman gue sih begitu. Ya. Oke. Menarik sih, berarti maksudnya ini statement seorang trader yang lumayan kayak tidak tidak begitu percaya dengan kripto dan saham gitu. Bener gak? Bener. Bener ya? Yang gue percaya itu teknikalnya, bro. Technicalnya. Ya, jadi kalau fundamental itu ya, fundamental, news, itu versus technical. Gue akan percaya technical. Teknik kita tuh kayak, misalnya kita kayak berurusan sama orang deh, bro. News dan fundamental itu, fundamental maksudnya fundamental yang beredar ya, bukan the real fundamentalnya. Itu adalah kayak orang itu lagi ngomong, kayak Trump lagi ngomong deh. Oh, kita lagi bicara damai dengan Iran. Tapi teknikalnya, dia ngirim pasukan. Dia kirim ground troops 4.000 orang. Yang mana yang benar? Ya teknikalnya gitu. Yang teknikalnya, lihat apa yang dia lakukan. Dia boleh sweet lips, tapi dia actionnya apa gitu kan. Barang ini ngomong, saham ini ngomong, fundamental, oh ini bagus, kedepannya akan pakai ini segala macam. Tapi di teknikalnya, candle-nya merah, ada buangan gede, volumenya gede. Lu percaya yang mana? Teknikal Ya. Gitu. Ini barang jelek, apa segala macam. Tapi naik terus. Ini ada something nih, ada something barang ini nih. Kayak kita ingat dulu, Arto kan, Arto. Ini kenapa naik terus? Udah naik tengah, baru ada isu. Isu mau diakuisisi Gojek gitu ya. Baru partisipasi publik. Tapi ketika dia di bawah, nggak ada bro yang infoin itu gitu kan. Dan kita nggak bisa ngomong barang, kita tahu oh ini barang bagus. Kenapa? Bakal ada something nih, itu cuma dari technical. Dia naik, begini naik. Ini something nih. Oke. Bro, flashback dikit ya, mundur dikit. Kan tadi lu sempat nunjukin ke gua. Nanti kita tunjukin di podcast ini juga ya. Kayak prediksi-prediksi lu soal Bitcoin yang turun tadi. Terus oil juga, emas juga ya, dan IHSG kita tunjukin di sini. Pertanyaan gua adalah lu punya misi apa nanti dari metode lu ini yang bisa memprediksi secara akurat ini gitu. Lu bakal share ke teman-teman kah apa gimana? Iya, jadi sejak 2 tahun kebelakangan itu, 2 tahun belakang gue share analisanya ke teman-teman gitu kan. Oh ternyata rame. Sebelumnya gue taruh itu hasil-hasilnya di Instagram bro, Instagram yang kita suka chat-chatan itu, yang sekarang itu lagi dibekukan, lagi dibekukan. Setelah banyak yang mau lihat analisa gue itu kan, gue bikin suatu forum. Banyak yang lihat analisa gue. Ternyata orang ini masuk ke financial market, banyak sekali orang-orang dari menengah ke bawah yang cuma berharap untuk makan hidup sehari-hari. Mereka pengen makan sehari-hari doang, mereka pengen bayar uang listrik, uang anak, that's it pertamanya. Awalnya cuma that's it seperti itu kan. Nah, tapi mereka masuk ke arena yang salah menurut gua. Arena yang bukan salah, arena yang tidak tepat menurut gua. Nah, mereka masuk ke arena yang tidak tepat, tempat yang misalnya dia modal cuma 10 juta, 5 juta. Setelah dia ngelihat podcast influencer saham, wah gue bisa kaya, gue bisa begini segala macam. Bro, lu pegang 1M pun belum berasa gitu di saham, gitu kan? Belum berasa. Atau mereka malah mikir, oh ke kripto nih, yang kayak menurut gue sekarang kripto mirip kayak beli lotre. Lu pilih metodenya apa sih sekarang bro? Lu sebar koin lu. Lu punya duit berapa? 50 juta. Lu sebar sejuta mana? Lu cari yang ada story-nya katanya. Lihat yang mana yang naik. Sekarang gini, story-nya lu tahu dari mana itu story benar atau enggak? Tidak ada ya, lu tahu story dia dari apa yang bandar itu informasikan melalui website dia, melalui komunitasnya. Nah, lu pegang, lu berharap mana yang meledak, gitu kan? Ya apa bedanya main lotre, bro? Pasang di sini. Itu pendapat gua. Nah, jadi setelah gua melihat gua bangkrut, gua recover, terus gua ngelihat yang rekan-rekan lain yang ikut trading bareng gua itu bisa mendapatkan hasil yang bagus itu di forex. Nah, itu gua pengen
sosialisasikan, pengen gue buka pikiran orang gitu loh. Kan soalnya gini, orang nganggep ya, forex itu yang paling bahaya. Bro juga pasti mikir gitu, Paling high risk ya. paling high risk. Padahal setelah gue pelajarin, enggak. Oke, gimana? Nah, kayak gini. Zaman dulu kenapa orang tua kita ngomong forex itu judi high risk. Sekali trading minimal harus 1 lot, bro. 1 lot itu misalnya emas ya, pergerakannya mungkin sekali titik gini, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, tapi terus kedua, mereka nggak ada trading view, bukan mobile tradingnya bukan pakai mobile, Ya. harus telepon. Oke. Beli dong, udah belinya gede, dia telepon dulu, terus udah beli di harga atas, terus misalnya jual, orangnya belum bangun, telepon lagi, akhirnya rugi, judi lah ini, kayak gitu kan. Oke. Tapi transaksi keuangan paling besar di dunia, transaksi trading paling besar itu kan ada di market forex. Oke. Bro pasti percaya juga gitu kan, Ya. setuju itu. Nah, terus kenapa orang bilang itu high risk? Kenapa? Karena bisa margin call, bisa hilang duitnya, bisa hilang. Sekarang kalau bisa kita beranggapan seperti itu, emang nggak hilang di kripto, di rug pull. Oke. Turun 99,9%. 99,9%. Duitnya nggak hilang, ada. Ya. Cuma nggak ada gunanya. Masuk di saham dulu cuma gocap, bisa tidur gocap. Tapi ada kata tidur di gocap, apakah duit itu ada gunanya juga? Nggak ada. Ya. Sekarang lebih parah, bisa jebol dari gocap gitu kan. Nah, jadi untuk jadi karena forex itu menggunakan leverage-nya beda dengan leverage kripto, leverage saham ya, Ya. beda. Leverage itu bisa memungkinkan lu cuma modal kecil 1.500.000 apa segala macam, bisa dapat gain yang jauh lebih gede. Jadi kalau misalnya lu cuma cari kayak sehari 300.000, 1 juta, 2 juta gitu ya, itu tempatnya bukan di saham, tempatnya bukan di kripto. Oke. Kalau lu orang baru biasa gitu kan, kalau lu mau jadi trader yang biasa dan bisa seperti itu, lu coba aja forex. Nanti bro, gini aja, bro udah pernah trading forex belum ya? Trading Pernah. future? Pernah. Ya. Pasti bad experience. Bad experience. Nih, nanti gua akan info bro, analisa selanjutnya. Bro coba 50 juta deh, nggak usah banyak-banyak. Oke. Kita challenge saja nih. Kalau misalnya itu habis, gue ganti 100% bro. Gue ganti 100% ya. Kalau itu dalam 1 tahun naik 200%, Oke. atau kalau sudah naik 100% sebelum itu, bro sumbangan setengahnya. Oke. Gimana? Setahun berarti. Mungkin nggak sampai setahun ya. Oke. Ya, tapi paling lama setahun. Targetnya berapa tadi? Targetnya dalam Jadi setahun? gini, kalau habis, Oke. gue ganti total Oke. semua. Bro suruh Adit nyamperin saya deh. Halo Adit. Gitu ya. Tapi kalau bro dengan informasi yang dikasih itu, Ya. bro bisa dapat 100 atau 200 tahun dalam setahun, Oke. bro sumbangin setengahnya. Oke. Oke. Ya. Deal. Deal. Wow. Oke. By the way, bro, lu gak khawatir didebatin orang-orang kripto, orang-orang saham dengan statement tadi? Statement gue Low trade tadi. Kripto seperti low trade misalnya. Ya nggak usah mereka yang debatin, bro debatin aja udah. Ya kalau misalnya mereka ngomong gini kayak lu aja yang belum tahu nih caranya gitu. Kan gua juga ada ngundang beberapa narasumber kripto ya. Mereka cuan berkali-kali lipat bahkan dari meme coin dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin statement mereka adalah lu aja belum tahu gitu. Jadi gini bro, misalkan bro ke Macau bareng saya, ke Macau, bro main blackjack gitu kan, berhasil, atau roulette lah, main roulette, berhasil gitu kan, dapat duit jackpot 100 kali lipat, dari 3 juta bisa jadi 300 juta. Kalau ada orang kayak gitu bro, koar-koar, bikin kelas ini segala macem, gue bisa begini, cara satu-satu yang paling gampang adalah gini, lu ulangin 3 kali, coba gue pengen lihat, lu ulangin 3 kali. Yang terjadi di society kita sekarang, yang ditampilkan, anak muda kaya begini semua segala macam. Historinya apa? Historinya dulu dia beli koin ini
terus tiba-tiba dia kaya. Ulangin lagi. Ulangin lagi 2-3 kali. Ulangin dan kasih lihat. Nah, gua melakukan metode ini sudah 200 kali, Bro. Dan itu disaksikan sama ribuan orang. Oke. Disaksikan sama 1.000-an orang, 2.000-an orang. Gue bisa melakukan pengulangan. Apakah mereka bisa melakukan pengulangan? Kalau tidak, berarti lu cuma gambling di meme coin. Oke. Lagian, Bro, lu di meme coin kan lu kayak menggantungkan apa ya, Bro? Menggantungkan nasib lu ke bercandaan, Bro, menurut gua. Oke. Koreksi gua kalau salah, Bro. Ya. Debat gua, Bro, coba. Kalau di kripto mungkin ya gue lumayan sependapat maksudnya kripto ya, karena juga gak begitu involved di kripto ya. Cuman kalau kita ngobrolin saham tadi kan, saham kan lu gak begitu percaya saham karena kayak secara fundamental bahkan bisa diduga dimanipulasi dari Iya. segi laporan keuangan dan lain-lain. Bagaimana dengan orang-orang yang udah bisa merepetisi itu berkali-kali dan Iya. bikin kelas juga kan? Iya. Iya. What do you think? Keren mereka. Mereka keren, Bro. Jadi kalau untuk kalau saham maksud gue yang gue bilang gue tidak. Kalau dibandingkan dari antara tiga itu gue akan pilih forex Oke. dengan tadi kelebihan-kelebihannya gitu ya. Ya. Nah, gue yang tidak gue percaya di saham. Saham bisa bikin kita kaya, Bro. Saya bisa bikin kita kaya, bisa dilakukan berulang lebih dari kripto ya. Ya. Yang gue tidak percaya adalah ini mungkin tadi gue kurang jelas ngomongnya. Gue tidak percaya adalah kalau kita percaya telan fundamental di saham itu, Bro. Oke. Itu gue tidak percaya. Gue nggak percaya fundamental. Gue dulu, karena mungkin gue terluka dalam kali ya. Tapi ini juga big statement loh bro, kayak lu tidak percaya fundamental kan. Fundamental yang beredar. Fundamental beredar kan. Fundamental sekarang kan gini, Bro. Oke. Maaf, PBV, PR, ROI, Ya. revenue-nya naik-naik segala macam. Itu yang Oke. kita baca, kita lihat gitu kan. Oke. Nah, apa yang tampil di situ yang kita baca sekarang adalah bukan kejadian yang sekarang nih. Oke. Itu kejadian masa lalu. Ya. Kejadian masa lalu. Nah, kalau lu menggunakan forecast masa lalu untuk melihat tren, itu bisa Oke. untuk melihat tren. Tapi ketika lu menggunakan itu untuk mencari turnaround, Ya. itu nggak akan berguna. Oke. Jadi kalau misalnya saham, gue tetap akan masuk saham ketika benar-benar diskonnya murah sekali. Gue Oke. akan beli itu. Oke. Gua tidak percaya sama narasi dan fundamental yang ada di saham. Karena begini, Bro. Newsnya begini, harganya begini. Kemudian isunya begini, hasilnya begini. Oke. Nah, itu terjadi berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, yang kita mau kaya nih, mau Oke. dapat cuan gede itu, yang fundamental sesungguhnya yang ke depan itu tidak bakal lu temuin di mana-mana, Bro, kecuali antara teman-teman lu aja. Oke. Nah, gitu loh. Oke. Jadi fundamental yang inilah yang gua rasa apa ya? Buang waktu. 900 saham, lu baca satu, lu nge-buy. Metode itu kurang tepat. Oke. Kalau misalnya dia fokusnya di gue fokus blue chip aja deh atau saham konglo aja gitu. Kan nggak sebanyak itu analisa dia gitu misalnya. Ya, bisa jago. Kan udah banyak juga yang kaya begitu kan. Iya, iya. Oke. Menggabungkan fundamental plus technical menurut lo gimana? Nah, kayak tadi, Bro, technical itu selalu jalan duluan. Oke. Technical selalu jalan duluan, baru nanti ketahuan fundamentalnya apa. Ini gue mau nanti boleh tampilin gak ya? Ini gue udah tampilin beberapa. Kemarin ada prediksi IHSG. Yang tadi gue kasih lihat IHSG ketika di 9.000, gue bilang ini akan turun 6280. Kemudian di podcast sebelumnya sama Coach Tom di situ gue kasih tahu, ajarin bahkan caranya ini mau ke 7.000 dulu. Rebound baru turun gitu kan. Itu dikatain orang, Bro. Bitcoin juga waktu itu dikatain orang. Oke. Ketika gue bilang 120.000 mau turun 81.000, turun 30%, itu dikatain orang. Tapi begitu dia turun, orang tanya, emang kenapa? Ada apa? Gue nggak bisa jawab, ada apa? Gue nggak ngerti. Gue cuma lihat ini teknikalnya jujur nih. Oh, ini udah mau jatuh nih, jatuhnya ke sini. Kenapa? Gue nggak tahu. Nggak ngerti. Ternyata pas jatuh apa? MSCI. Oke. Kemudian kemarin yang pas Bitcoin Ya. sampai sekarang gue tanya, Bro,
Bitcoin kenapa jatuh bro sedalam ini? Geopolitik. Orang menduga geopolitik, Hmm. tapi dia turun jatuh sebelum perang Iran sudah. Perang Iran Maret, Bitcoin itu turun sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya. Ya. Oktober November ya turun. Sampai sekarang gak ada yang tahu bro, gak ada yang menebak. Terus gue pernah prediksi yang tadi kita sempat sebut, emas sehari turun 11%. Gue tulis tuh, nanti kita tampilkan ya boleh ya. Boleh. Emas bakal turun 11% 2 hari sebelumnya. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu ada apa. Turun dia. Sekarang masih menjadi misteri. Kenapa waktu itu dia turun? Sampai disebut begini, itu karena ada yang margin call pakai leverage kegedean, jadi berentetan gitu kan. Gue rasa itu alasan yang dibuat-buat gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kira-kira kalau fundamental sama teknikal berarti kalau gue akan lihat teknikal dulu. Setelah itu nanti fundamentalnya baru ketahuan, oh ternyata begini. Oke. Kayak oil, mau naik 93, gue bilang, oil mau naik 93, oil waktu itu 60. Kondisi globalnya apa? Gue juga takut-takutan itu. Malu nih gue kalau misalnya salah. Trump lagi caplok Venezuela. Dia keluarin di Wall Street Journal. Dia bilang, kita akan bawa harga minyak ke 50. Oke. Gitu kan. Minyaknya waktu itu masih di 66 gitu kan. Itu sebelum perang Iran. Tapi gue liat, kok mau naik ya. Terus ternyata kejadian. 2 minggu kemudian shoot out dia. Ke 94, naik sekitar 40%. Oke. Itu yang bisa dilihat bro. Oke. Berarti lu sekarang fokus di forex only ya? Lebih condong ke forex ya? Iya, mata uang dan komoditi. Dan komoditi. Dan cara lu trading, lu pakai metode seperti apa? Jadi salah satu metode yang gue pakai adalah harmonic pattern. Harmonic pattern. Oke. Harmonic pattern itu kan mencari barang yang sudah jatuh dalam atau nyari sesuatu yang sudah naik tinggi. Itu salah satunya yang gue pakai bro. Oke. Untuk menentukan, lu juga bisa dengan metode yang lu pakai tadi Iya. untuk menentukan entry price Iya. dan exit price-nya juga. Ya. Iya bisa. Oke. Gue pasti penasaran sih kayak lu bisa prediksi secara akurat ini kayak boleh nggak kasih gambaran apa yang lu analisa metode seperti apa? Nggak harus detail sih. Gini bro, metode ini bisa dipelajarin 10 menit. Oke. 10 menit, even bahkan 5 menit. Jadi kalau gue sebut satu itu kebuka semua. Dan kalau bukan gue pelit bro, Oke. gue bagiin analisanya ke semua orang. Nanti lu gue bagiin analisanya. Oke. Kalau lu rugi gue ganti. Nah, tapi kalau gue bagikan ini dan beredar, itu nasibnya kayak SMC, ICT. Bro tau kan yang orang anak forex pakai ICT, Iya. SMC. Itu kalau sudah nyebar ke seluruh dunia pakai yang itu, nggak ada gunanya lagi bro. Oke. Padahal itu metodenya bagus. Oke. Nah, jadi gue nggak bisa jabarkan metodenya apa, tapi gue akan dengan senang membagikan analisanya biar orang-orang ini gimana ya, bisa nggak terlalu rugi-rugi banget Iya, lah. iya, iya. Oke. Gitu. Oke, dari mana sih lu pelajarin ini? Maksudnya dari luar kah? Kayak lu menggabungkan beberapa metode kah? Akhirnya lu nemukan metode ini sendiri gitu. Nggak dari nanti gue izin tampilkan beberapa before after contoh-contoh ya mungkin 3 atau 4 ya. Nah nanti di situ bisa kelihatan titik akurasinya begitu tepat. Nggak belajar di mana-mana bro. Jadi maksud gue karena pengamatan aja, karena pengamatan depresi rugi banyak gitu kan. Nah gue catet, gue lihat ada polanya. Nah dari situ sebenarnya. Tadi lu nunjukin gua trading notes lo ada 500 lebih ya. Iya. Dari situ mungkin ya salah satunya. Dari ya. situ. Jadi kalau misalnya lu cari di manapun, dari luar negeri pun di seluruh dunia, gue yakin nggak ada. Oke, mumpung lu lagi di sini, bro. Boleh nggak kasih kita gambaran prediksi lu untuk berikutnya? Kita ngomongin short term atau long term ya. Short term dulu kali ya. Oke. Ada beberapa bro. Kita bicara IHSG dulu ya. IHSG, oke. Gue boleh contekan? Boleh. Pertama prediksi IHSG bro. IHSG ini dia akan turun ke 6280 masih 6280. Itu gua punya conviction yang cukup strong. Oke. Tapi kalau dia tembus 5000, dia ada peluang ke 5000. Gue cukup yakin tapi gua nggak gua sebar kemana-mana. Foot gua dimaki-maki orang. Ini kalau dia jebol 5000, dia ada peluang ke 4660. Oke.
Oke. Itu untuk IHSG. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue lihat indeks luar. Indeks luar, gue akan sebut angkanya. Indeks Amerika. Indeks Amerika itu di... Bentar, bro. Indeks luarnya apa? Dow Jones, S&P, Dow Jones. Dow Jones. Dow Jones per tanggal ini, bro, itu ada di 45.000. Oke. 45.000. Gue prediksi dia akan turun ke 27.500. Jadi turun sekitar 30% lagi. Wow. Itu Dow Jones. Kemudian US 500 S&P ya. S&P 500 ya. S&P 500 itu gua nggak bisa baca sedalam Dow Jones, tapi minimal dia akan ke 5.460. 5.460. Oke. Kemudian indeks, karena kalau gue melihat indeks Amerika seperti itu ya, mau turun, IHSG aja udah turun padahal mereka belum turun. Nanti ketika mereka turun, IHSG bagaimana? Wah, gue udah ngeri-ngeri sedap. Nah, untuk indeks Spanyol, kemudian yang cukup menarik adalah indeks Spanyol. Indeks Spanyol ini kan the best performance index in the world. Oke. Bro, lihat dia naiknya, wah luar biasa. Tapi dia akan turun. Hitungan gua ke pertama 12.400, turun lagi ke 10.780, baru target finalnya ke 8.200. Jadi turun sekitar 50%, bro. Oke. Gua nggak tahu apa yang terjadi, gua nggak ngerti apa, tapi dari dari indeks kelihatannya seperti itu yang dibaca. Oke. Yang menarik, ini bisa menjadi suatu penyebab, dugaan penyebabnya itu bisa terjadi karena Jepang, mungkin karena yen. Jadi ketika gue ngeliat indeks itu mau jatuh semua, kebetulan gue ngeliat yennya mau menguat jauh, 22% indeks yen. Oke. Jadi kalau gue baca di sini, euro Japanese yen itu bakal turun dari sekarang dari 184 itu bisa turun ke 154. Oke. Swiss franc Japanese yen itu dari sekarang 200 bisa turun ke 143, artinya turun 30%. Untuk mata uang itu luar biasa. Itu kira-kira prediksi ke depannya begitu, bro. Oke. IHSG ada potensi turun ke 6280. Itu dalam jangka waktu berapa? Nggak ada yang tahu, bro. Oke. Cuma gua rasa ini kan kemarin udah cukup turun, kayak ini mau dead cat bonds baru melanjutkan penurunan lagi. Gue cukup yakin sih dengan IHSG bakal ke situ. Kalau cuma 620 80 doang lah, bakal ke situ lah. Bakal ke situ ya. Bakal ke situ. Oke. Dan bakal ada potensi ke 5.000 tadi. Kalau jebol ke 5.000, 4.600 sekian, bro. Semoga sebenarnya. tidak ya. Kalau jebol ke sana siapin duit yang banyak aja, bro. Bro masih pegang saham banyak ya? Hah? Enggak sih, ada pegang cash karena beberapa narasumber juga udah warning ya. Ya. Kami warning 7 Januari itu ketika IHSG di 9.000 tuh, kami warning IHSG mau turun ke 6280. Ya. Sekarang posisi IHSG di 7.000. Ya. Nah, Sempat di bawah 7.000 kemarin. sempat di bawah 7.000. Nah, seenggaknya, bro, dengan kami warning ini, oke lah, anggap aja ini orang gila lah, anggap aja ini angin lalu gitu kan. Tapi jangan dikesampingkan juga, kita udah berhasil 200 kali gitu kan. Minimal gunakanlah informasi ini untuk average down-nya nanti di situ. Kalau mau beli sekarang tahan dulu. Minimal di situ lah, biar nggak rugi-rugi banget, atau jangan all in gila-gilaan di situ. Maksudnya minimal itu aja biar orang nggak rugi. Informasi ini mungkin tidak membuat orang untung, membuat orang takut. Tapi kalau orang dengar kemarin 7 Januari 7 Februari apa Januari? 7 Januari kita prediksi IHSG turun. Udah berapa banyak yang selamat? Minimal apa? Minimal mereka nggak beli di pucuk, bro. Pas Bitcoin 124.000, gue bilang mau turun, dikata-katain orang. Lu nggak usah ngatain dulu, lu minimal diam dulu, lihat, nggak beli di pucuk. Ini kan kalau orang beli di pucuk kan denger itu batal, dia selamat ya. Kalau misalnya gue gagal, barulah tuh nanti dihujat bisa. Tapi ini kan namanya warning ya. Ya. Warning kayak Yunus zaman dulu aja. Oke. Ke Niniwe ngasih warning. Wah gila dia segala macam. Tapi kan orang Niniwe tidak seperti itu. Orang Niniwe malah dengar bertobat. Setelah itu Yunus tidak kejadian di Niniwe itu.
Yunusnya kan malu tuh, tapi seenggaknya mereka ini selamat dengan mendengarkan. Ya, oke. Gitu loh. Oke. Setuju. Oke, Bitcoin gimana, Bro? Prediksi. Nah, Bitcoin ini agak prematur ya, agak prematur. Bitcoin ini gua ada contekannya, gua lihat dulu. Untuk Bitcoin ini masih ada potensi kenaikan ke 107.000, Bro. Oke. Tapi sebelum dia naik ke sana, ada beberapa possibility dia akan turun. Satu ke 57.000, kedua ke 50.000, jadi step by step ya. Kalau misalnya dia jebol 50.000, dia kemungkinan besar akan ke 35.000. Wow, oke. 35.600. Nah, gue rencana juga kalau Bitcoin, meskipun gue tadi bilang gue nggak percaya kripto, tapi kalau harga begini gue beli nih. Yang mana? Yang 50.000 atau 35.000? 35.600. 50.000 belum? Dikit. Masuk dikit dulu. Di 35.600. Sekalian emas, Bro. Emas belum ada ininya, Bro. Clue-nya belum ada lagi. Oke. Polanya udah nggak ada. Jadi di antara itu aja, Bro. Oke. Tapi tadi gue setuju sih, kayak jadiin ini mungkin sebagai apa ya, reminder mungkin ya. Reminder aja. Ya. Toh gue ngasih tahu itu kan sesuatu yang barang di pucuk, bukan gua ngefir ya. Lu barang di bawah, gue bilang mau jatuh lagi nih, mau mati dia jatuh di bawah, itu bisa lu katain gitu kan. Tapi gue kasih tahu indeks yang lagi di atas, pair Jepang yang lagi di atas semua tadi. Waktu Bitcoin gue juga ngasih tahu di atas. Ini mau turun. Nah, terus kemudian gue juga bisa kasih tahu barang yang udah jatuh di bawah. Ini mau naik. Jadi sebenarnya secara logik, Ya. possibility-nya dan ya masuk akal ya begitu. Orang dengan pikiran terbuka akan bukan orang fanatik, dia akan bilang begini. Ya iyalah, udah naik ke atas. Turunlah nanti. Meskipun dia skeptis, tapi dia logis. Itu oke. Lu gak usah percaya gue, tapi lu lihat itu logis, lu percayain. Oke. Jangan udah di pucuk, candle-nya sudah. Bro, lihat deh Dow Jones. Begini kan? Ya. Enggak, omongannya si Trump tuh. Dia bakal naik lagi gitu kan. Gue bilang diturun, presiden ngomong naik. Pakai logika aja, udah begini ya, minimal beginilah dikit gitu kan. Dikit gitu. Oke. Kayak gitu sih, Bro. Oke. Untuk menutup, boleh nggak, Bro, share performance portfolionya lu, Bro? Nih, contoh, gue trading pakai modal kecil seperti ini. Ini gue 30 juta, Bro. Bro kan pemain forex sudah bisa bermain forex. Nah, Oke. gue kasih lihat di mana posisi gue dapat barang ini. Gue selalu dapat barang di pucuk, Bro. Oke. Ini time frame daily ya. Ini gue selalu dapat barang di pucuk, Bro. Dan ketika, ini contoh UK 100. Tadi gue bilang dia mau turun ke berapa ya? 8.000 apa 6.000 ya. Ini proyeksi gue. Proyeksi gue adalah dia akan take profit di kisaran 300 jutaan, Bro. Di bawah sini. Nah, dengan modal gue yang cuma 30 juta tadi, ini sekarang udah running sekitar jadi 60 jutaan. Itu risk to reward-nya 1/10. Ini masuknya kapan? Gue masuknya udah kapan tuh ya? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Gue kasih lihat lagi yang lagi berjalan ya. Nanti kita screen itu aja ya, Ya, Bro boleh. ya. Mana ya? Ntar kirimin ya, boleh. Ini. Nah, yang ini gue lagi short indeks Spanyol. Sorry. Gue kasih lihat Oke. posisinya. Di atas juga. Terus gue lagi short indeks, short AUD USD. Ini modal 19 juta udah jadi 50 juta. Oke. Nah, gue kasih lihat posisinya. Nah, jadi yang lu lihat, Bro, gue punya akun tuh. Nih, gue kasih lihat akun gue. Akun gue ada banyak, Bro. Ini satu akun. Gue ada 13 akun.
Oke. Mungkin di sini aja ya, di handphone ini juga ada lagi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tanya performance gue bingung karena gue sistemnya begini, Bro. Ketika ada satu pair, ini bagus juga money managementnya bisa dipelajari. Gue trading di XAU deh. Oke. Gue sediain satu khusus nih akun ini. Oke. Kalau hilang ya udah. Kalau sesuai plan, dia bisa dapat antara 8 sampai 10 kali. Oke. Nah, nanti ini ada gitu. Oke. Nah, kayak gitu sih sistemnya, Bro. Oke. Gue mungkin masih penasaran dengan objektif lu bro. Kayak apakah lu bakal buka kelas kah? Apakah lu bakal sharing seperti apa ke teman-teman yang nonton mungkin? Ya. Karena sekarang gua juga ngambil lisensi WPA dan CTA. Oke. Jadi gua nanti bisa mengajar. Tapi untuk saat ini sih belum buka kelas. Oke. Ya. Gua berharap, Bro, someday akan ada hedge fund besar atau bahkan menteri yang nanya, "Bro, ini gimana sih?" Atau menteri minyaknya Dubai nanya, "Ini kok lu bisa tahu sih begini? Coba dong." Ya, gue aja kok nggak tahu. Oke. Mungkin seperti itu, Bro. Karena ada sih di apa namanya? Gue kan ada kumpulan trader-tradernya gitu ya. Ternyata ada komisaris dari bank di situ. Gue bingung juga. Ada MI juga di situ. Di grup lu ya? Ada. Sempat ketemu kan, nanya, "Bro, bisa nggak bantu kita begini jadi konsultannya? Bayarannya segini." Hah? Oke. Nah, kan gue nggak berani. Kalau megang dana gue nggak berani. Cuma setelah itu gue pikir, wih, ternyata kita yang trading ngumpet-ngumpet aja ada ya. Kalau diluaskan seperti ini mungkin enak juga ya. Kalau misalnya bisa kenal-kenal orang gede itu. Itu Iya, aja iya, sih. iya. Oke. Itu dreamnya ya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin bro, untuk menutup ini momen-momen kayak gini nih ya, kalau orang-orang ngomongnya in this economy itu kayak banyak banget yang lagi nyangkut ya, mau itu kripto, mau itu saham, mau dimanapun lagi ya, gua tahu sepengetahuan gue ya, lagi banyak yang nyangkut, yang banyak yang floating loss dan lain-lain. Tadi lu juga ngomongin soal money management. Apa advice yang bisa lu kasih ke mungkin teman-teman yang saat ini lagi floating loss, lagi nyangkut, dari segi money management, dari segi apapun, apa advice lu buat mereka, bro? Oke, jadi kalau lagi nyangkut saat ini di kripto, jadi gini, kalau nyangkut, ada nyangkut yang bisa kembali, ada yang nyangkut nggak bisa kembali kan. Kita nggak tahu yang mana bisa kembali, mana yang nggak kembali. Tapi seenggaknya kalau misalnya bro nyangkut di suatu saham yang berfundamental bagus, gitu ya, bro punya harapan untuk kembali. Kalau yang berfundamental bagus, bro tentu akan melakukan average down kan. Ya. Nah, average down-nya kalau nggak ada, jadi langkah praktis yang gua bisa kasih info adalah seperti ini. IHSG ini masih akan turun. IHSG ini masih mau akan turun. Oke. Minimal ke 6280 atau bisa jebol ke 4600. Nah, jangan average down terlalu dini. Nanti aja. Apa yang bisa bro lakukan? Bro, nanti gua kasih bocoran harus nge-sell apa. Karena udah tau mau jatuh nih, kita nge-sell dong. Bisa sell indeks atau bisa sell yang tadi JP yang saya bilang tuh. Oke. Nah, sebagian sudah jalan. Saya udah kasih lihat bro tadi. Ya. Udah jalan berapa ratus juta. Tapi ada yang belum jalan. Bro ikutan sell di forex. Nanti begitu dia turun, udah dapet cuan. Gunakan cuan ini untuk average down saham bro. Average down misalnya Bitcoin bro atau apa. Saat ini yang bisa gua sarankan adalah seperti itu aja. Oke. Cuma memang jangan serakah. Jangan serakah. Ya, ini untuk nambel ya, bukan untuk mereplace atau menimpa, menutupi, bukan. Tapi untuk nambel lah. Oke. Seenggaknya bro ada, daripada teman-teman yang nyangkut terbengong-bengong gitu kan, nangis-nangis terus ini turun, mendingan nge-sell nih, misalnya indeks Amerika mau turun, sell, Nge-short ya bahasanya. nge-short. Jadi kan ada counternya. Di sini sedih lihat IHSG turun. Di sini pas kita nge-sell seneng, turun nih, apa namanya? Dow Jones gue turun nih, punya duit buat kesini. Ya sengaja ada hiburan sedikit lah. Oke. Tapi lakukan dengan cara yang benar. Ya, oke. Money management yang baik sebenarnya seperti apa sih? Money management paling benar itu ada strategi bertahan. Jadi preserve akun kita, duit kita itu kita bertahan. Nambah dikit-dikit aja. Nambah 20%, 30%. Itu udah oke gitu. Oke. Tapi sering.
kita compounding tuh hasilnya juga gede. Daripada orang harus all in, cacing naga semua segala macam, no risk no Ferrari. Yang ngomong itu enak, lu ada Ferrari, lu ada kesempatan untuk hidup lagi ketika lu mati. Ya, ya. Bagaimana orang yang cuma nggak punya nyawa lagi, bro? Ketika dia seluruh penghasilan ditembak ke situ gitu kan, dia berharap, wah gua akan bayar utang gua akan bayar rumah sakit gua untuk anak, tiba-tiba rugi, dia nggak ada kesempatan lain untuk Ya, hidup ya, di situ. ya. Itu sih, bro. Bro, buat menutup, buat teman-teman yang tertarik sama analisa lu, mau lihat analisa lu, bisa lihat di mana? Iya, nanti mungkin dipasang di linknya aja. Oke. Di situ ada Instagram yang contoh jurnal kami. Oke. Jurnal kami lah. Nah itu teman-teman kritisi aja, lihat tanggalnya. Jurnal ini memang dikumpulin baru karena Instagram yang lama itu hilang. Nah, teman-teman lihat tuh trading view ya, kasih lihat zoom tanggalnya bener atau nggak di situ. Nah teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian nanti saya akan update juga di sana. Mungkin pertengahan bulan April lah sudah mulai aktif lagi. Oke. YouTube juga ya? YouTube nggak sih, Ya, ya. itu aja. Oke. Instagram tadi ya? YouTube nggak berani sih tanyain bro lah. Ntar dipasang link di podcast ini, Iya. deskripsi ya. Oke, thank you so much Bro Aris buat ngobrol-ngobrolnya. A lot of insights ya, dan ditunggu challenge-nya tadi ya. Update challenge-nya tadi. Tetap gue masih ingat bro, aman. Oke, thank you so much Voknomics.